Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Miratunima dengan NIM 208200086. Saya dari Tetrisi PSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Di sini saya akan mengambil metode pembelajaran diskusi kelompok. Dan tugas ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Baik, sebelum kita melanjut ke metode pembelajaran diskusi kelompok, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang sistematis dan konkret yang di dalamnya terdapat cara ataupun langkah untuk mengefektifkan kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Lalu, apakah itu metode pembelajaran diskusi kelompok? Metode pembelajaran diskusi kelompok adalah suatu metode yang di dalamnya kemungkinan terjadi yang namanya interaksi, tukar-penukar pendapat, dan lain sebagainya. Lalu, sebenarnya diskusi kelompok ini sangat menarik loh. Karena apa? Karena di dalamnya kita diajari tentang untuk gimana sih caranya kita mengungkapkan pendapat, mendengarkan pendapat lain, terus mengungkapkan kritikan dari kita sendiri. Nah, seorang guru itu tidak harus berpaku pada materi atau pelajaran, akan tetapi guru yang pandai itu bisa mengajak muridnya, untuk melatih muridnya untuk dapat mengungkapkan pendapatnya dan mengeluarkan kritik sarannya dalam diskusi kelompok tersebut. Lalu apa saja sih macam-macam diskusi? Seminar adalah suatu diskusi yang telah digunakan untuk mencari kesepakatan pandangan dalam mencapai permasalahan yang telah bersifat formal. Sarasehan adalah sebuah bentuk diskusi yang telah diselenggarakan dengan menggunakan bahasa mengenai persoalan-persoalan tentang pokok permasalahan yang dijelaskan tersebut. Diskusi panel adalah suatu bentuk dari diskusi yang telah digunakan untuk dapat memperluas wawasan mengenai masalah atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan dan juga telah melibatkan ahli atau pakar yang digunakan untuk menjadi penulis atau pembaca. Diskusi kelompok adalah sebuah bentuk komunikasi interaksi yang telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dan juga bisa kelompok. Konferensi adalah suatu pertemuan yang telah digunakan untuk bertukar pendapat tentang masalah yang sedang dihadapi bersama. Lokakarya adalah suatu diskusi yang telah dilakukan oleh ahli atau pakar untuk dapat membahas tentang sebuah masalah yang berada dalam bidangnya. Yang berikutnya yaitu syarat-syarat dari metode diskusi kelompok. Yang pertama, pendidik itu harus dapat menguasai masalah-masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, pokok-pokok dari masalah yang akan didiskusikan itu harus dipersiapkan lebih awal. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik ataupun peserta diskusi untuk dapat mengungkapkan pikirannya dan memberikan kritikan. Yang terakhir, yaitu masalah yang didiskusikan itu harus berpaku kepada pokok-pokok yang sudah dipersiapkan tadi. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah dari metode diskusi kelompok. Yang pertama, mempersiapkan rancangan diskusi secara baik. Yang kedua, tentukan arah diskusi sesuai dengan target belajar. Yang ketiga, jumlah anggota diskusi harus sesuai dengan karakteristik dan tujuan diskusi tersebut. Yang keempat, anggota diskusi memiliki sifat kualifikasi agar target diskusi tersebut bisa sesuai dengan yang direncanakan. Nah, selanjutnya, masalah-masalah yang didiskusikan itu harus direncanakan dengan baik-baik pula. Yang selanjutnya, manajemen waktu harus juga direncanakan dengan baik. Dan ada peranan seorang guru dalam diskusi kelompok yang seperti berikut ini. Yang pertama adalah initiating atau menyerahkan gagasan baru atau cara baru dalam melihat masalah yang sedang didiskusikan. Yang kedua, seeking information, meminta fakta yang relevan atau informasi yang otoritatif tentang topik diskusi. Yang ketiga, giving information atau fakta yang relevan atau menghubungkan pokok diskusi dan
dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang keempat yaitu giving opinion atau memberi pendapat tentang pokok yang sedang dipertimbangkan kelompok, bisa dalam bentuk menentang konsensus atau sikap menerima kelompok. Yang selanjutnya yaitu clarifying atau merumuskan kembali pernyataan seseorang. Yang selanjutnya elaborating, mengembangkan pernyataan seseorang, memberi contoh. Baik, yang berikutnya yaitu controlling atau menyatakan bahwa memperoleh giliran berbicara kepada para anggota. Yang selanjutnya encouraging atau bersikap reseptif dan responsif terhadap buah pikir para anggota. Yang selanjutnya setting standard atau memberi dan meminta kelompok untuk menilai urunan anggota. Yang selanjutnya yaitu harmonizing atau menurunkan kadar ketegangan yang terjadi dalam diskusi. Selanjutnya relieving tension atau melakukan penyembuhan setelah terjadinya ketegangan. Yang selanjutnya coordination, menyimpulkan gagasan pokok dalam diskusi. Yang selanjutnya yaitu orientation atau menyampaikan posisi yang telah dicapai kelompok di dalam diskusi dan mengarahkan perjalanan diskusi ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu testing, menilai pendapat dan meluruskan pendapat ke arah yang seharusnya dicapai. Yang selanjutnya konsensus testing, kesepakatan yang telah dicapai dan menghindarkan perbedaan pandangan. Yang terakhir summarizing atau merangkum kesepakatan yang telah dicapai. Dan yang terakhir itu adalah dalam setiap metode mesti memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan metode pembelajaran diskusi ini. Kelebihan dan kekurangannya itu diantaranya yang pertama kelebihannya, yaitu 1, menyadarkan kepada anak bahwa setiap masalah itu pasti memiliki banyak cara untuk diselesaikan, bukan hanya dengan satu cara. Yang kedua, menyadarkan kepada anak bahwa dengan cara diskusi ini kita dapat mengungkapkan pendapat kita dan bisa mencapai dengan kata mufakat. Yang terakhir, membiasakan anak didik untuk bisa dapat menerima pendapat dari orang lain. Adapun kekurangannya diantaranya yaitu yang pertama, dapat dikuasai oleh orang yang banyak bicara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran diskusi kelompok. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.